Baik anak-anak semuanya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya. Harapan kami kalian semuanya masih bersemangat ya, masih oke semuanya dalam menerima materi kewirausahaan. Anak-anak semuanya, kemarin Pak Arif sudah menerangkan apa ya? Adalah pengurusan izin usaha. Apabila kita mau membuat badan hukum, apa yang harus kita urus? Kita siapkan ya, persiapan izin usaha itu. Ya, kemarin sudah saya terangkan dari situ HO, nomor rekening bank, logo perusahaan, nama perusahaan, akta pendirian perusahaan, dan seterusnya sampai AMDA. Nah, yang kedua ini, mestinya kalau kita sudah sudah menguasai materi izin usaha, kita harus berpikir, nah modalis konti. Nah, kalau kita tidak maunya modal, ada solusinya. Nah, inilah pentingnya materi kewirausahaan. Oke, dalam berwirausaha ya, kita bisa mendirikan koperasi, bisa mendirikan badan hukum berupa UD, CV atau PT atau firma sekalipun. Ya, sementara ini kita mulai dari pendirian atau modal usaha untuk koperasi. Ya, misalnya kita punya koperasi, ini paling enak ini. Ya, paling enak. Koperasi ini sifatnya pribadi nih. Ya. Terus kalau kalian punya koperasi ini, kira-kira modalnya dari mana? Pertama adalah dari modal sendiri. Ya, permodalan koperasi itu dari modal sendiri. Modal sendiri itu diperoleh dari mana? Kan gitu. Yaitu diperoleh dari simpanan pokok. Apa toh simpanan pokok itu? Kan mungkin kalian ada yang tidak tahu. Saya yakin kalian belum banyak yang tahu lah. Simpanan pokok itu yaitu sejumlah uang yang dibayarkan oleh anggota kepada koperasi ketika masuk menjadi anggota koperasi. Jadi nek menjadi anggota koperasi itu bayar. Enggak kok gratis Mas, Mbak, ya. Ya. Dan simpanan pokok itu tidak boleh diambil selama dia menjadi anggota koperasi. Itu simpanan pokok. Tetapi simpanan pokok ini besarannya harus sama. Misalnya Pak Arif punya koperasi, ya, anggotanya 5 atau 10 deh, ya, 10. Yang namanya simpanan pokok ini, ya saya ambil dari anggota saya, ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Misalnya saya kepingin anggota saya ini memberikan modal sendiri berupa simpanan pokok, yaitu saya wajibkan untuk store, ya, yang besarnya sama, misalnya 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Berarti saya sudah punya modal sendiri sebesar 50 juta. Ini maksudnya simpanan pokok. Karena apa? Besarnya sama. Ya. Yang kedua, modal sendiri itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari simpanan wajib. Ya. Ini sedikit beda dengan simpanan pokok. Kalau koperasi itu. Kalau simpanan wajib itu yaitu jumlah simpanan tertentu yang dibayarkan oleh anggota kepada koperasi, ya, atau sejumlah uang tertentu yang dibayarkan oleh anggota kepada koperasi, ya, dengan besarnya tidak sama, besarannya tidak sama, dan tidak boleh diambil selama mereka menjadi anggota koperasi. Nah, itu simpanan wajib. Jadi 10 orang tadi dia menyetor kepada koperasi berupa simpanan wajib yang jumlahnya tidak sama, itu disebut simpanan wajib. Tapi kalau yang jumlahnya sama, itu disebut simpanan pokok. Jadi aku Pak Arif dapat modal dari mana? Dari anggota saya, kan enak itu, ya, berupa simpanan pokok dan simpanan wajib. Terus kemudian modal sendiri itu diperoleh dari mana? Selain simpanan pokok dan simpanan wajib, diperoleh dari dana cadangan. Karena koperasi ini melakukan usaha, misalnya
simpan pinjam berupa tabungan, deposito dan seterusnya, maka dana cadangan ini dapat dianggap menjadi modal sendiri. Nah, saiki apa ta maksudnya dana cadangan? Yaitu dana cadangan yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisian sisa hasil usaha, ya, yang berfungsi untuk pemupukan modal sendiri. Kemudian untuk pembagian dana kepada anggota yang keluar dari koperasi. Dan untuk apa lagi? Dan tentunya untuk menutup biaya apabila koperasi mengalami kerugian. Nah, jadi anggota yang keluar ya disebutnya dengan dana cadangan. Nah, orang rugi nih disebutnya dengan dana cadangan. Itu modal sendiri, termasuk kategori modal sendiri. Kemudian yang keempat, modal sendiri ya, yang masih masuk kategori modal sendiri yaitu hibah. Sing jenenge hibah itu adalah pemberian yang sifatnya tidak mengikat gitu aja kan. Ya. Dan tidak usah dihafalkan. Ya pengertiannya pokoknya ada misalnya dari pemerintah daerah setempat memberikan hibah berupa komputer. Ya tidak bukan hanya diberi atau bantuan atau sumbangan yang tidak mengikat, itu namanya hibah. Ya. Bisa juga hibah berupa apa? Uang bisa. Bantuan. Untuk apa? Misalnya untuk modal usaha. Ada. Nah, itu namanya hibah, ya. Kemudian selain modal sendiri juga ada modal pinjaman. Jadi koperasi itu sumber modalnya ada dua, yaitu pertama modal sendiri, yang pertama ya berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah, ya. Kemudian yang kedua adalah modal koperasi berupa modal pinjaman. Nah, modal pinjaman ini diperoleh dari mana, Mas, Mbak? Ya, ini bisa diperoleh dari anggota atau calon anggota koperasi. Itu yang pertama. Terus dari mana lagi untuk modal pinjaman itu? Bisa diperoleh dari koperasi lain atau anggota koperasi lain, ya, yang didasari perjanjian kerjasama antar koperasi, ya, kerjasama saling menguntungkan tentunya. Kemudian dari mana lagi modal pinjaman itu selain dari anggota, dari koperasi lain? Ya tentunya bisa dari bank. Nah, ini kalau dari bank ini bunganya jauh lebih murah, gitu. Ya, dari bank dan lembaga keuangan non bank. Ya. Kemudian yang keempat, modal pinjaman itu bisa diperoleh dari mana? Dari penerbitan obligasi dan surat utang. Ya, surat utang. Demikian sedikit yang bisa kami sampaikan. Ya, tolong ini dirangkum seperti biasanya. Nanti rangkuman ini kalian bisa share, kirimkan ke Pak Arif melalui WA pribadi. Ya, nanti sebagai penilaian untuk tugas kalian. Oke? Mungkin suatu saat saya akan memberikan materi ulangan atau tugas yang lain, ya, melalui grup ini tidak harus sesuai dengan jam pembelajaran. Oke ya. Dan kalaupun ada pertanyaan, silahkan, insya Allah Pak Arif siap untuk membantu memberikan solusi. Bila mana kami bisa menjawab, maka kami akan menjawab pada saat itu juga. Tapi bila mana kami harus butuh referensi yang lain, maka akan kami jawab di kemudian hari atau di saat yang berbeda. Baik, anak-anak semuanya, saya tunggu share-nya kalian, rangkuman kalian bisa dikirimkan kepada Pak Arif. Ya, saya tunggu di WA kami. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.